Selain infrastruktur, ada nggak keresahan-keresahan lain yang Bapak temui di masyarakat dan mungkin bisa Bapak perjuangkan apabila nanti Bapak di Senayan? Saya belum jadi dewan pun saya sudah mengupayakan bersama masyarakat untuk mencari solusi adanya hama wangbong, Mas. Hama yang melanda kelapa di Blitar, Tulungagung, Kediri. Kalau belum terpilih ya kayak gini gitu, tapi kalau udah terpilih tuh biasanya beda tuh, harus ada sekretaris lah, harus ada apalah gitu. Gimana kalau Bapak? Saya berharap bisa dilihat rekam jejak. Jadi untuk meramal saya besok pagi seperti apa, Lihat masa itu lalunya. berdasarkan rekam jejak. Apa yang Gitu. Saya tidak hanya berjanji begitu, tapi rekam jejak yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, makasih nada yang suaranya paling kenceng ya. Kapan-kapan kameranya sorot ke nada ya. Jadi hari ini saya senang banget karena yang datang adalah calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan yang sepanjang saya wawancara itu title-nya paling panjang gitu. Saya mau perkenalkan ya, telah hadir bersama saya Bapak Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, MPP, QIA atau QIA, CRMP atau CRMP, CGAP, CACP. Ini kalau saya nggak salah harusnya background-nya akuntansi. Ya. Iya Pak ya, karena titling ini biasanya orang-orang akuntan ya yang punya bachelor kayak gini ya, panjang gitu ya. Pak matur suwun sudah hadir. Saya tahu hari ini hari yang tidak biasa, begitu ya, ada kendala teknis sedikit tadi, akhirnya Bapak harus nunggu dan sangat sabar. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini juga bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya. Amin. Karena kita ingin sekali Pak mengedukasi publik, memilih itu naik level dari yang biasanya suka tidak suka menjadi relevan tidak relevan, menjadi pemilih yang rasional. Itu yang sebenarnya kami harapkan gitu. Dan kami cukup percaya diri bilang bahwa Partai Persatuan Pembangunan sekarang calegnya luar biasa. Salah satunya adalah Pak Slamet. Pak Slamet itu ada di Dapil Jatim 6 nomor urut 1. Betul Pak? Ya. Dahsyat ini. Ini dapilnya seru, bapaknya seru nih Pak. Makanya saya seneng nih untuk ngobrol ini ya. Jatim kan salah satu provinsi yang terbesar secara penduduk. Kemudian menarik untuk dilihat secara politik, dan sekarang salah satu putra daerahnya ada di depan saya. Pak, saya ingin tahu Pak, Bapak itu siapa gitu ya? Publik juga mungkin ingin tahu gitu ya. Karena saya tentu coba meriset Bapak ini punya banyak sekali portofolio begitu ya. Di antara portofolio Bapak tuh Bapak dari IPB, S2-nya di Jepang, di Saitama, kemudian lulus dengan summa cum laude, kalau saya tidak salah. Apakah salah? Apa benar? Cum laude 4,0. Cum laude 4,0 Pak. Itu mentok Pak ya? Dahsyat. Ya, dan S3 itu di mana Pak? Universitas Padjadjaran Bandung. Masya Allah. Nah, terus Bapak ini berkarir di Bappenas salah satunya ya Pak ya? Dan ya tentu punya banyak aktivitas lainnya. Tapi tentu publik akan lebih nyaman kalau Bapak yang cerita. Silakan ceritain Pak, Bapak nih siapa? Secara singkat mungkin bisa digambarkan. Ya. Saya 35 tahun di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu kementerian yang dianggap orang-orang pintar semua Pak isinya Pak. 11 tahun diantaranya karir di inspektorat. 5 tahun eselon 2, 6 tahun sebagai eselon 1. Bapak auditor. Ya. Silakan Pak. Saya berharap nanti di Senayan, di mana salah satu fungsinya adalah pengawasan. DPR mengawasi pemerintah, di mana pemerintahnya makin lama makin pintar. DPR-nya harus semakin pintar. DPR-nya harus di atas itu. Dan pemerintah juga
makin banyak dinamikanya. Oleh karena itu DPR mesti mengetahui seluruh dinamika pemerintahan itu, punya jam terbang tinggi di pemerintahan, dan berbasis keilmuan yang cukup. Sehingga kalau ke Senayan tidak hanya berbekal popularitas semata. Wah, keren. Pak, izinkan saya nggak nanya terlalu dengan teks yang mungkin Bapak juga ini. Tapi saya kurius aja, Pak. Di banyak lembaga negara saat ini dan banyak korporasi nasional internasional, top leader atau top manajemennya adalah auditor, orang-orang akuntan, ya kan? Name it, banyak nih kalau dibongkar itu satu-satu menteri yang akuntan banyak, ya kan? Pimpinan lembaga negara itu banyak yang akuntan. Di luar BPK tentu dan BPKP yang isinya tentu akuntan semua gitu ya. Tapi yang lain banyak gitu, Pak. Seberapa penting Bapak melihat profesi akuntan ini dalam konteks menjalankan pemerintahan? Kita sama-sama tahu ya, sekarang kan akuntabilitas terhadap laporan keuangan, terhadap kualitas belanja, dan seterusnya. Ini kan sering jadi amatan publik, Pak. Apalagi misalnya sekarang pemerintah cukup progresif begitu ya, melihat misalnya pembangunan infrastruktur, itu kan pembiayaannya, pendanaannya itu kan udah semakin kompleks ya, nggak ansih dari APBN dan seterusnya. Ini mohon maaf kalau pertanyaannya agak kompleks ya, tapi anggap saja ini semacam dalam tanda petik menguji Bapak juga. Gimana Bapak ngelihat itu auditor dan kompleksitas keuangan pemerintah? Jadi permasalahan harus diidentifikasi, ditemu kenali secara akurat dan presisi. Oke. Basisnya adalah bukti. Ini merupakan nyawanya audit, berbasis pada bukti. Wah, menarik. Ya. Nah, kemudian di dunia audit ini, review berjenjang menjadi sebuah keniscayaan. Review berjenjang. Jadi level demi level itu harus dilampaui secara disiplin, tidak bisa dilompati. Dan ini bisa dilacak di level mana kekeliruan itu terjadi. Bahkan bisa terjadi di level perencanaan. Itulah yang harus diidentifikasi secara cermat untuk seluruh persoalan pembangunan. Saya senang, Pak. Kenapa saya senang, Pak? Karena kan, Pak ya, saya lagi mencari kata yang nggak menyakitkan orang, Pak. Betapa anggota Dewan itu sekarang sering dianggap memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini makanya saya senang nih Pak Slamet masuk, kemudian paham bagaimana caranya mengaudit. Nah, Pak, sekarang saya mau nanya gini, Pak. Kapan timingnya Bapak memutuskan kayaknya saya harus shifting ke karir politik? Kan 35 tahun jadi birokrat. Itu apa titik baliknya sehingga Bapak berpikir kayaknya harus politik deh? Gimana, Pak? Sebagai pejabat pemerintah tentu saja sering mendampingi pimpinan rapat dengar pendapat bersama DPR. Diomelin nggak Pak pimpinannya? Bercanda Pak, lanjut. Menarik sekali fungsi legislatif. Makin lama saya makin menyadari bahwa Senayan harus diisi orang-orang terbaik dari bangsa ini. Setuju Pak. Untuk itulah saya bismillah ikut kontestasi ini. Mudah-mudahan Dapil 6 yang sejak zaman reformasi tahun 1998 sampai hari ini belum pernah ada wakil Partai Persatuan Pembangunan di Senayan. Mudah-mudahan sekaranglah Allah memberikan rezeki momentum. Ada wakil dari Dapil 6 P3 di Senayan. Jadi itu ini Pak ya, dalam perjalanan karir Bapak itu ya terbayang, wah ini harus diisi orang yang bagus gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Jadi memang pengalaman yang objektif. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, sebelum ngomongin dapil Pak, saya pengen tahu aja, kenapa Bapak milih P3 Pak? Apalagi di dapil Bapak sepanjang sejarah P3 belum pernah mendapatkan kepercayaan menjadi DPR. Ya. Terus terang Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan sebuah
wadah di mana pada saat kita meluruskan niat untuk bekerja di situ, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Masya Allah. Dan Kenapa, Pak? ini seiring relevansinya dengan daerah pemilihan, di mana pondok pesantren luar biasa menjadi unsur penting dari struktur masyarakat di sana. Oleh karena itu membutuhkan penyaluran aspirasi yang tepat dan kuat. Sehingga kepentingan-kepentingannya bisa dapat diartikulasikan secara baik. Ya. Dan P3 ini kan platformnya menarik, Pak ya. Sangat. 6 prinsip perjuangannya, nomor satunya ibadah. Ya. Nomor 2-nya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi nomor 1-nya vertikal, nomor 2-nya tuh horizontal begitu ya. Ya. Dan Bapak menilai di P3 ini bisa dapat akhirat, bisa dapat dunia, Pak ya. Sekaligus. Karena kita memperbaiki hubungan antar manusianya, tapi di satu sisi kita niatkan untuk perjalanan ibadah kita. Itu yang Bapak lihat. Ada yang menarik Mas Imam. Monggo, Pak. Kita bisa melihat realita bahwa pondok pesantren menjadi sendi pendidikan yang luar biasa kuat untuk membina karakter. Sulit ditemukan lembaga pendidikan yang bisa membendung pengaruh handphone. Ya. Setiap pondok pesantren itu handphone adalah barang tabu. Hanya bisa digunakan oleh siswa pada saat kunjungan orang tuanya atau liburan dia. Kita melihat realita, meskipun handphone itu banyak manfaatnya, tetapi mudorotnya luar biasa besar. Ya. Kalau dipegang oleh anak-anak yang belum cukup punya fondasi menyaring informasi, bahayanya besar sekali. Oleh karena itu, pondok pesantren jasanya sangat besar dalam pendidikan kita ini. Ini yang Bapak temukan langsung di dapil Bapak ya? Realitanya demikian. Bapak melihat pondok pesantren itu sangat powerful sebenarnya untuk mencetak generasi muda yang punya karakter tadi ya Pak? Betapa banyak orang tua kita zaman sekarang yang kewalahan membatasi putra-putrinya berinteraksi dengan handphone. Sampai berantem aja belum tentu anaknya nurut, Pak. Kita melihat di restoran, di tempat umum, sekeluarga bersama, tetapi masing-masing buka handphonenya sendiri-sendiri. Itu ya yang Bapak lihat ya. Pak, oke Pak. Sekarang saya ingin ngajak Bapak ngobrolin dapil, Pak. Kalau di dapil Bapak itu, kalau Bapak sudah turun ke dapil, apa yang Bapak temukan? Apa kebutuhan masyarakat, keresahannya, apa yang dititipkan kepada Bapak selama Bapak turun? Banyak sekali P3 zaman dulu yang masih menyimpan kemurnian semangat sebagai P3 sejati dan setia. Ini di generasi tua ya Pak? Iya. Oke. Dan ini membutuhkan pendekatan dengan semangat baru. Untuk membangkitkan kembali dan merajut dengan generasi mudanya. Saya optimis peluang itu besar. Asalkan kita bisa bekerja sama secara masif. Pada saat di dapil tuh Pak Slamet melihat kondisi itu, apa yang Bapak lakukan untuk merajut kembali dengan sebuah pendekatan yang baru tadi yang Bapak sampaikan? Nomor satu, keniscayaan adalah silaturahim yang luas dan tidak berhenti. Hampir setiap hari saya berangkat dari penginapan habis subuh jam 5 dan hampir setiap hari pulang jam 11 malam. Masya Allah. Mengunjungi setidak-tidaknya 7 titik setiap hari. Wow. Ya, ratusan kilometer saya tempuh. Wah, dahsyat Pak. Hampir setiap sore saya mandi di masjid karena kalau kembali ke penginapan terlalu jauh. Itu yang Bapak lakukan, Pak? Silaturahim bagi saya, Allah membuktikan bahwa dengan silaturahim maka sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Dengan silaturahim saya merasa banyak sekali hikmah. Kiai-kiai, ulama-ulama sama-sama membahas Al-Fatihah, tapi dari perspektif yang berbeda dan selalu mencerahkan.
Jadi berasa semakin kaya gitu Pak ya? Saya merasa begitu. Jadi takdir 2024 itu adalah garis Allah, tapi hari ini saya merasakan kebahagiaan silaturahim dengan banyak kiai. Wah, saya senang banget loh dengarnya Pak, Masya Allah. Saya pernah punya dengar ini Pak, ya semacam quotes gitu ya. Katanya politik itu seringkali layaknya secangkir teh Pak. Jadi senikmat-nikmatnya teh itu kan yang hangat katanya. Nah gimana cara hangat? Ya sering dijok air panas lagi Pak. Siapa air panas? Ya orang-orang kayak Bapak. Mungkin orang-orang baru yang datang, yang masih punya energi, yang masih punya pemikiran, dan mungkin tidak punya beban masa lalu, gitu ya. Jangan-jangan ini yang membuat P3 itu mungkin dibilang partai tertua, karena insya Allah tanggal 5 akan menjadi 51 tahun. Tetapi tetap terasa nikmat, karena ada orang-orang baru kayak Pak Slamet yang membuat teh ini tetap nikmat. Gitu. Salah, amin. Kemudian apalagi Pak, kalau khususnya di dapil Bapak, ada nggak masalah-masalah khas misalnya kemiskinan, pendidikan, harga yang mahal mungkin, apa yang Bapak temukan? Utamanya adalah infrastruktur. Karena kalau ada jalan lintas selatan terbentang dari barat, ya, Pacitan, Trenggalek sampai timur, Malang dan seterusnya, itu beberapa tahun terakhir ini persoalan yang serius ada di wilayah Kabupaten Blitar. Jadi membutuhkan langkah-langkah khusus untuk akselerasi percepatan JLS Jalan Lintas Selatan di situ. Itu yang paling dibutuhkan masyarakat di sana saat ini. Dan apabila itu ditangani secara baik, maka banyak sekali potensi wisata di pantai selatan, Blitar, Tulungagung, itu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Trickle down efeknya akan luas. Jadi saya mau kasih tahu nih ke teman-teman, Pak Slamet ini ada di Dapil Jatim 6, ada Kabupaten Blitar, ada Kediri, ada Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri. Ya. Betul ya Pak ya? Nah, ini kenapa saya langsung bilang menarik, karena gini Pak, Bapak ini orang yang pernah di dalam Bappenas, yang tahu perencanaan sekian waktu ke depan gitu ya. Dan Bapak berarti melihat memang sebenarnya dapil Bapak ini daerah yang strategis Pak ya? Luar biasa. Dan belum terbuka aksesnya saja sehingga kondisinya ya mungkin masih ada keterbatasan di sana. Itu yang Bapak lihat ya Pak. Ya. Dan ke depan Bapak sudah melihat ada arah pembangunan ke arah sana sesuai dengan yang diharapkan masyarakat? Arahnya jelas. Tinggal eksekusi oleh birokrasi dengan politisi ini secara baik dan positif ke depan. Oke, ini menarik. Ini salah satu yang Bapak perjuangkan nantinya apabila mendapat Tentu saja, insya Allah. Oke. Karena ini memang didapat dari kebutuhan masyarakat, Pak ya? Iya. Masyarakat sekitar memang ini yang mereka inginkan ya, Pak ya? Iya. Oke. Saya semakin menyadari betapa luas sesungguhnya wilayah Kabupaten Blitar, wilayah Kabupaten Tulungagung Kediri, luas sekali dan menyimpan potensi yang sangat besar. Sehingga saya berusaha keras untuk menemukanali secara langsung faktual, tidak melalui data sekunder, begitu. Sehingga barangkali boleh dicek, saya salah satu dari sedikit caleg DPR RI yang turun langsung ke bawah. Wah, ini berharga Pak. Itu bagi saya merupakan produk diferensiasi saya dengan caleg lain. Sebagai orang Bappenas nih Bapak, diksinya nih diksi ini ya, penuh pengetahuan ya. Datanya beliau nggak mau sekunder gitu ya, harus data primer. Data primer itu harus ketemu langsung sama narasumber Pak ya. Itu yang dilakukan oleh Bapak. Keren Pak. Oke, selain infrastruktur, ada nggak keresahan-keresahan lain yang Bapak temui di masyarakat dan mungkin bisa Bapak perjuangkan apabila nanti Bapak di Senayan? Saya belum jadi dewan pun saya sudah mengupayakan bersama masyarakat untuk mencari solusi adanya hama wangbong, Mas. Hama yang melanda kelapa di Blitar, Tulungagung, Kediri. Kelapa ini komoditi penting karena apa? Menjadi sandaran hidup petani. Bukan padi, karena padi itu margin keuntungannya semakin tipis.
Kalau kelapa itu nggak pernah disemprot, nggak pernah dipupuk, tapi 40 hari sekali panen. Maka itu banyak petani menyekolahkan anak dari situ, hajatan dari situ, umroh dari situ, dari kelapa. Nah belakangan ada musibah karena hama wangbong. Hama yang menyebabkan kelapa itu mati. Sehingga mata pencaharian petani sendi-sendinya ikut rubuh. Saya khawatir sekali angka kemiskinan bisa terancam apabila wangbong ini tidak cepat diatasi. Saya bersama petani dan kades di 3 wilayah tersebut, alhamdulillah sudah mengundang Kementerian Pertanian dari Jakarta, provinsi dan dinas setempat, juga menghadirkan ahli hama penyakit dari Universitas Brawijaya, Profesor Agus. Saya lakukan semacam fasilitasi untuk berunding, untuk memusyawarahkan bagaimana masalah itu muncul dan bagaimana solusinya. Itu sebelum saya jadi DPR, saya sudah lakukan, Mas. Apalagi insya Allah kalau nanti jadi, Insya Allah. kan memang peran legislatif ya 3 ya, tapi kan sebenarnya peran bersuara itu kan sebenarnya kemewahan ya, privilege yang dimiliki anggota dewan ya untuk bisa bersuara ke siapa saja misalnya kayak gitu ya. Dan kadang-kadang bisa nggak terbatas dengan ada di komisi mana gitu Pak ya. Untuk kepentingan rakyat kan bisa disuarakan. Pak, kami juga dilengkapi oleh tim riset yang juga meriset dapil Bapak. Ada nih masalah klasik misalnya soal kesenjangan Pak. Di Kabupaten Blitar ada kesenjangan pembangunan wilayah utara dan selatan Kabupaten Blitar. Pembangunan dipusatkan di Kanigoro dan kalau terpilih bagaimana Bapak menyikapi soal kesenjangan ini? Atau jangan-jangan Bapak punya informasi atau data lain yang sudah Bapak miliki? Ya, jalan lintas selatan yang saya sebut tadi di wilayah selatan. Itu akan berkontribusi besar untuk mengurangi kesenjangan selatan dan utara. Oke. Dan memang ya nggak ada cara lain kecuali seluruh unsur birokrasi ini harus lebih banyak terjun ke bawah. Melihat denyut kehidupan masyarakat. Itu tidak bisa diwakili oleh laporan-laporan lewat jalur apapun. Wah, menarik. Itu nanti akan membangkitkan kesadaran yang sangat kuat bagi birokrat untuk merumuskan kebijakannya bagaimana secara betul. Oh, belum terjadi kesadaran kolektif ya Pak? Saya merasa terbuka peluang untuk ditingkatkan itu persiapan-persiapan. Dan sebagai Bappenas yang perencanaannya itu berjenjang dari desa, kabupaten, provinsi, dan nasional, itu bisa banyak dilakukan persiapan-persiapan antisipatif T-1. Kalau mau musrenbang, musrenbang prop, dan musrenbang nasional 2024 misalnya, justru 2023 ini pekerjaannya banyak. Jadi tidak bisa kita hanya dalam waktu dekat menjelang 2024, tidak bisa. Persiapannya mesti jauh-jauh hari. Saya yakin dengan persiapan perencanaan lebih baik, maka akan lebih bagus pembangunan di wilayah. Pak, kami punya informasi soal infrastruktur Pak. Saya terus terang butuh pendapat Bapak ya. Saat ini nih kabarnya pemerintah sudah menyiapkan proyek strategis nasional, jalan tol Kepanjen Tulung Agung, kemudian jalan tol Agung Blijen atau Kepanjen Tulung Agung nantinya akan melewati 3 wilayah di Jawa Timur yaitu Malang, Blitar, dan berakhir di Kabupaten Tulung Agung. Nah, kalau melihat ini, apa yang Bapak lihat, apakah ini sebenarnya akan berdampak positif dan membuka kapasitas ekonomi baru di masyarakat? Sangat, itu tadi yang saya sebut jalan lintas selatan. Itu ya, ini ya. Iya, kemarin sempat ada perencanaannya kurang sempurna karena tahapan-tahapan ada yang dilompati, tidak diikuti secara disiplin. Misalnya review berjenjang oleh provinsi dan nasional. Akibatnya trase atau belokan ini tidak sesuai kaidah. Karena itu jalan bebas hambatan dan untuk kecepatan tinggi, maka belokan-belokannya trasenya itu harus presisi. sedikit, tidak bisa belokan tajam begitu. Nah, ini tempo hari sempat ada perencanaan yang kurang sempurna di situ. Pak, sekarang saya mau nanya, setelah Bapak ngelihat beberapa masalah dan Bapak sudah sampaikan solusinya, tentu kadang-kadang publik atau masyarakat itu tentu mencari diferensiasi.
Misalnya, kenapa saya pilih Bapak dan kenapa saya tidak memilih calon yang lain gitu. Kalau boleh ada pertanyaan seperti itu, apa yang Bapak tawarkan? Kenapa masyarakat di dapil Bapak perlu memilih Bapak dibandingkan calon yang lain? Satu, saya melakukan komunikasi silaturahim langsung, tidak melalui tim sukses. Dan ini akan berlaku termasuk kalau Bapak terpilih? Berlanjut, karena bagi saya itu sebuah kebutuhan. Gitu. Saya tidak hendak membatasi dengan lingkaran-lingkaran tim sukses. Saya ingin masyarakat leluasa. Saya punya handphone cuma satu dengan satu nomor. Gitu. Jadi hampir pasti siapapun yang kirim pesan WhatsApp atau telepon, saya jawab. Meskipun kadang tertunda karena seperti hari ini wawancara, ini saya off dulu. Tapi nanti sesaat kemudian akan saya baca dan akan saya respon. Dan karena banyak sekali pasti juga yang WA atau... Iya. Bagi saya itu menjadi realitas seorang wakil rakyat. Mesti siap mendengar. Mesti siap memberikan alternatif solusi kepada masyarakat. Dan nggak boleh merasa terganggu. Tidak boleh. Itu pekerjaan, kewajiban. Dan itu komitmen Bapak, walau kalau nanti terpilih Pak, nggak ada yang berubah. Kadang-kadang kan ini ini mungkin guyon aja Pak. Kalau belum terpilih ya kayak gini gitu. Tapi kalau udah terpilih tuh biasanya beda tuh. Harus ada sekretaris lah, harus ada apalah gitu. Gimana kalau Bapak? Saya berharap bisa dilihat rekam jejak. Jadi untuk meramal saya besok pagi seperti apa, lihat masa lalunya. Berdasarkan rekam jejak. Apa yang? Gitu. Saya tidak hanya berjanji begitu, tapi rekam jejak yang panjang. Karena dari dulu saya selalu silaturahim dengan lapisan paling bawah dan semua begitu. Sehingga saya pernah terpilih sebagai Ketua Koperasi Bappenas. Dan Bapak pernah Ketua Paguyuban Blitar? Sekretaris Umum. Sekretaris Umum apa Paguyuban Blitar? Paguyuban Blitar Raya. Ketua Umumnya mantan Panglima TNI, Ketua Dewan Penasihatnya mantan Wapres. Ini menggambarkan bahwa Bapak tuh tipe orang yang memang senang Insya Allah. Bergaul bersama masyarakat. Insya Allah. Kan kalau suasana paguyuban seingat saya gitu Pak ya. Mau jenderal kek, mau bos Bappenas kek, mau pengusaha, mau rakyat biasa tuh kalau di paguyuban ngobrol enak aja Pak ya. Itu insya Allah yang akan menjadi semangat Bapak ya ke depannya dan tidak berubah ya. Teman-teman dicatat ya. Kalau saya sih percaya Bapak akan kayak gitu. Kenapa Pak? Karena karakter itu terbangun puluhan tahun dan rasanya nggak masuk akal kalau tiba-tiba Bapak berubah. Justru saya lebih masuk akal Bapak tidak berubah dan akan tetap menjadi Pak Slamet yang sekarang, menjabat atau tidak menjabat gitu ya. Tapi tentu saya berdoa Bapak menjabat Pak. Amin. Ini doa tulus saya Bapak menang Pak. Doa tulus saya. Terima kasih. Sekarang saya mau ada pertanyaan cepat saja Pak. Siap. Ini cuma memberikan gambaran profil aja. Bapak lebih suka mengejar impian atau mensyukuri kondisi? Mensyukuri kondisi. Oke. Lebih suka bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Bekerja dengan tim. Wah, nggak mau jadi Superman. Menjalani rutinitas atau mengejar ambisi? Ambisi. Bapak lebih suka mendengar atau lebih suka berbicara? Mendengar. Pilih pengetahuan atau keterampilan, Pak? Pengetahuan. Bekerja keras atau bekerja cerdas? Cerdas. Saya udah yakin tuh pasti Bapak pilih. Percaya perencanaan atau mengikuti alur lapangan? Perencanaan. Wah, Bappenas. Oke. Menyembunyikan perasaan atau mengungkapkan secara terbuka? Mengungkapkan secara bijak. Oke. Nah, ini menarik. Oke, terima kasih. Karena ini juga Pak, kan Bapak nanti tugasnya parley ya, tugasnya bicara. Ya, tapi nggak hanya bicara ya, bicara harus bijak. Nah, oke, menarik. Pak, kita punya konsultan politik, sudah meriset dapil Bapak, dan ada masukan. Saya yakin mungkin sebagiannya tentu sudah Bapak kerjakan, tetapi mungkin tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan gitu Pak ya.
teman-teman menyampaikan Bapak sebagai putra daerah Blitar sekaligus pernah aktif di Bappenas. Tentu kekuatannya adalah ide, gagasan, pemahaman soal perencanaan di Dapil. Ini akan menjadi diferensiasi yang kuat dari Bapak dibandingkan mungkin calon yang lain karena tentu pemahaman terhadap substansi itu dimiliki oleh Bapak. Gitu. Kemudian mereka memberikan saran untuk memberikan target isu pada akses dan pemerataan pembangunan di seluruh Jatim 6. Jadi terkonfirmasi yang Bapak sampaikan soal infrastruktur, teman-teman juga mengcapture isu ini. Akses dan pemerataan pembangunan itu terbukti sama dengan apa yang Bapak temukan. Dan manfaatkan media lokal kalau teman-teman. Karena sekarang micro targeting rasanya lebih bagus dibandingkan yang sifatnya reguler atau general, Pak. Bisa bekerja sama dengan media-media lokal, radio lokal, media online lokal, misalnya dianggap ini akan lebih strategik. Itu aja Pak saran dari konsultan, mana tahu ada yang masih bisa dimanfaatkan selama masa kampanye yang tersisa. Oke. Terima kasih. Pak Slamet, ini segmen terakhir. Segmen terakhir ini kami dedikasikan untuk anak muda, nama segmennya Hai Anak Muda. Sebenarnya simple, Hai Anak Muda titik-titik. Nah titik-titiknya nanti Pak Slamet yang isi. Boleh Bapak gunakan untuk menghimbau, boleh Bapak gunakan untuk mengajak memilih Bapak pun boleh karena di musim kampanye, atau apapun, terserah memberikan nasihat, apapun, bebas ya. Jadi nanti Pak Slamet arahnya ke kamera yang ini, kemudian Bapak Hai Anak Muda, tambahkan sendiri Pak. Monggo Pak. Hai anak muda, ayo lebih peduli kepada politik. Jangan sampai menganggap politik itu kotor, sehingga orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang jujur, alergi kepada politik. Kalau demikian dikhawatirkan, yang ada di politik adalah orang-orang yang punya kriteria sebaliknya tadi itu. Oleh karena itu kalian sebagai agen pembangunan di Indonesia, mari lebih peduli ke politik, memilih calon legislatif secara lebih selektif. Kalau perlu istikharah ya, berdasarkan rekam jejak. Sehingga Allah ikut meridhoi pilihan kalian. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Sudarsono, terima kasih sudah hadir. Doa kami menyertai Bapak Amin. Dan tim tentu. Amin. Dan kami berharap sekali lagi Bapak mendapatkan amanah ini. Karena saya pribadi entah kenapa percaya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah portofolio yang Bapak sudah taruh puluhan tahun dan saya rasa terlalu mahal harganya untuk Bapak jual murah hari ini. Jadi buat teman-teman kalian, teman-teman sekalian yang percaya dan suka begitu terhadap Pak Slamet, jangan lupa pilih 14 Februari di Dapil Jatim 6, nomor urut 1 ya Pak ya. Coblos, gunakan hak pilih kalian, jangan mager, jangan gabut, langsung datang ke TPS, manfaatkan hak pilih kalian. Insya Allah kita akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik, sejahtera, karena anak mudanya peduli politik. Siap. Seperti yang Pak Slamet sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Pak Slamet sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terus saksikan, jangan lupa like, subscribe, share kalau memang kalian rasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.